Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Masih semangat? Sudah ngantuk? Ya, nanti ada waktu istirahatnya ya. Kita lanjutkan di halaman 13. Akan masuk di halaman 14. Yang lalu sudah kita bahas di antaranya lafaz beberapa niat, lafaz niat sholat sunnah Jum'ah, ya, Qobliyah dan Ba'diyah, kemudian niat i'tikaf di dalam masjid. Sekali lagi sampaikan ini yang memakai lafaz ya, melafalkan. Ada lafaznya dengan diucapkan dengan lisannya. Tapi sungguhnya hakikat niat itu di dalam hati ya. Ini hanya melafalkan. Jadi antara lisan dan hati ada koneksi yang kuat. Ada apa namanya? Ya kalau ibarat wifi koneksinya kuat. Atau sinyal handphone. Selanjutnya halaman 14 kita lihat. Ini lafaz niat puasa Ramadan, bulan Ramadan. Setiap habis tarawih, habis sholat witir, kalian melafazkan niat puasa Ramadan dengan kalimat esok hari untuk besok. Maka dalam hadis Nabi, siapa yang tidak mengikatkan niatnya di malam hari, fala siyama lahu, maka dia tidak dianggap puasa. Artinya mengiktikadkan bahwa besok saya akan puasa yang di hari keberapa. Tapi nanti ada niatnya yang diborong sekaligus, niat puasanya satu bulan itu di tahun ini. Ya. Kalau yang dibaca setiap malam habis sholat tarawih dan witir itu yang diniatkan untuk besok. Jadi setiap malam satu kali niat sebelum terbit fajar. Jadi niatnya pada saat sahur juga boleh. Niatnya sebelum datang subuh itu boleh.
kan sebelum terbit fajar. Cuma karena kita biasa habis sholat tarawih, khawatir besok lupa gitu. Maka habis sholat tarawih dan witir dilafalkan niatnya. Khawatir besok lupa. Jadi kalau udah niat habis sholat tarawih udah selesai. Berarti besok tinggal sahur. Dan bagi yang tidak berpaham talafuz di niat ini, ya memang mereka sudah punya niat tahun ini mau puasa. Datangnya Ramadan ya sebagai kewajiban. Dia sudah berniat di tahun ini dia akan puasa. Gitu ya. Jadi ada kehendak hatinya dan dirinya untuk melaksanakan saum Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 14 ya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, di sini teksnya pakai Ramadana. Kalau yang antum baca pakai Ramadhani. Di kitab Irsadul Anam pakai Ramadhani. Saya di sini yang Syed Usman dia menulis dalam kitabnya pakai Ramadhani yang seperti kalian baca. Sama apa namanya nawaitu sauma qadin an adahi fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Banyak perbedaan pendapat dan ini pasti menyangkut kaidah Arabnya ya. Nah, nanti silakan dikaji secara kaidah bahasa Arabnya. Tapi pastinya di beberapa kitab ada beberapa perbedaan secara redaksi. Dan redaksi itu tentu berbasis pada kaidah Arabnya. Ya. Sini ya, pakai Ramadan. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ada juga yang niatnya begini. Nawaitu shauma ghadin min Ramadhan. Udah selesai. Ada nawaitu shauma ghadin an Ramadhan. Segitu aja. Ada nawaitu shauma Ramadhan. Gitu. Aku niat puasa Ramadan. Sudah selesai. Karena dia sudah masuk di tahun ini, ya tentu Ramadan tahun ini. Bukan tahun yang akan datang. Karena sudah masuk di tahun ini. Jadi tidak ada lagi penegasan hadhis sanati tahun ini. Juga ada yang nawaitu shauma ghadin min hadhis sanati an fardhu Ramadhan. Nawaitu shauma ghadin min hadhis sanati an Ramadhan. Ada yang seperti itu. Kemudian lafaz niat puasa sebulan sekali. Maksudnya full 1 bulan itu. Jadi kalau yang dari awal masuk Ramadan, di sini redaksinya nawaitu shauma syahri Ramadhana kullihi. Nawaitu shauma syahri Ramadhana kullihi. Sahjaku puasa bulan Ramadan sekaliannya. Udah. Jadi diborong. Pokoknya tahun ini saya puasa Ramadan gitu. Sudah niat. Jadi dibahas, diucapkan untuk keseluruhan. Nawaitu shauma syahri Ramadhana kullihi. Jadi dia tidak perlu lagi niat melafalkan setiap malam atau sebelum terbit fajar. Tapi lagi-lagi yang namanya niat itu di dalam hati. Ini terkait pelafalannya, talafuznya, ya. Lafaznya yang diucapkan dengan lisannya. Nah, selanjutnya
Jadi kalau ada perbedaan seperti itu, ya sikapi saja dengan bijaksana, dengan bijak ya. Maka para ulama juga menulis berbeda-beda. Di sini di kitab ini kerukunan Melayu besar, nawaitu saumagadin an adai padishari Ramadan hadhihi sanati lillahi. Syed Usman menulisnya nawaitu saumagadin an adai padishari Ramadan hadhihi sanati lillahi. Yang salah itu yang nggak puasa, itu aja. Yang bahkan yang nggak berlafalkan, yang tidak melafazkan pun dia puasa dan sudah niat. Karena ini hanya menyangkut masalah lafaznya, teksnya, redaksinya. Bahkan sekalian pun niatnya boleh. Nawaitu shauma syahri Ramadan kulli. Sudah selesai. Jadi menyangkut seluruh di bulan Ramadan tahun ini. Kemudian doa dibaca tatkala berbuka puasa. Nah, ini juga redaksinya banyak, beragam redaksi. Yang biasa dibaca gimana? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala birahmatika. Ya. Coba baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wah, udah pengen buka puasa rupanya. Astagfirullah. Ya, di sini di kitab ini Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ada beberapa keterangan dari hadis, ada yang memisahkan. Nah, di sini tidak ada zahabad dhama, ya kan? Di hadis Nabi itu ada menyebut Allahumma zahabad dhama'u wa btalatil uruq wa sabatal insya Allah. Itu satu dari dalil yang lain hadis Nabi. Ada juga Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu subhanaka wa bihamdika Allahumma taqabbal minni innaka antas samiul alim. Ada juga yang demikian. Ada juga Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu zahabad dhama'u wabtallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Nah, ini digabung antara zahabad dhama'u dengan Allahumma lakasumtu. Digabung antara dua sumber ya. Zahabad dhama'u-nya ditambahkan di belakang. Itu terkait dengan doa ketika iftar ya. Habis berbuka, meneguk air, berdoa. Disitulah doa diijabah. Di antara waktu-waktu doa yang dikabulkan. Doa ketika berbuka puasa. Jadi banyak redaksi ya terkait lafaz niat puasa Ramadan, lafaz niat berbuka puasa, ya, itu banyak banyak redaksinya. Habis puasa Ramadan apa yang kita lakukan? Kewajibannya zakat fitrah, ya. Zakat setiap individu, setiap diri, setiap jiwa. Nanti ini biasanya sudah mulai ramai 10 hari terakhir, banyak di masjid-masjid membuka badan amil zakat, infak dan sedekah. Dan ketika kita ingin berzakat,
baik keluarga yang kemudian anggota keluarga, sebanyak jumlah anggota keluarga dan dihitung dengan jumlah besaran, misalnya makanan pokok. Kalau makanan pokok kalian gandum, ada yang makan gandum sini? Ada yang makan jagung, kebutuhan pokoknya gitu ya. Agus lagi. Agus terus ya. Kita makan nasi ya, beras, bukan makan beras ya, makan nasi. Ada yang makan beras? Berasnya dimasak dulu gitu kan. Zakat fitrah wajib setiap individu kita. Anak yang baru lahir pun sebelum habis Ramadan, maksudnya sebelum datangnya Idul Fitri, dia sudah terhitung. Baru lahir saja, sudah dihitung zakat fitrah. Mengapa? Ini sebagai kewajiban yang berefek secara sosial untuk membangun solidaritas sosial sama Muslim. Jangan sampai menjelang atau masuk Idul Fitri, hari kebahagiaan, ada saudara-saudara kita yang mukmin, yang Muslim bertawaf, minta kesana kemari di saat yang lain bahagia, makan, minum yang cukup, makanan mewah, pakaian baru. Ternyata ada saudara kita yang nggak ada yang dimasak, padahal sudah masuk di hari bahagia, hari fitrah, Idul Fitri. Maka kita diwajibkan setiap individu kita zakat fitrah, kemudian bahkan bagi yang sudah haul di bulan Ramadan zakat mal, bukan zakat mal, ya. Zakat mal dibayarkan, nanti akan dibagikan kepada fakir miskin, ya, yang mereka membutuhkan. Akhirnya bersama kita, bersama yang lain, sama umat Islam bisa merayakan. Mereka bisa makan, ya, bisa makan dan minum untuk ketika masuki Idul Fitri. Karena banyak yang kita nggak tahu di antara saudara-saudara kita yang bisa jadi masuk ke Idul Fitri mereka tidak ada yang dimasak. Wabil khusus makanan pokok. Nah, nanti kan diolah itu artinya diatur pembagiannya. Nah, ini adalah niatnya kalau mengeluarkan zakat fitrah. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni wa an jami'i ma yalzimuni nafaqatuhum syar'an fardhan lillahi ta'ala. Sahjaku bahwa hendak mengeluarkan zakat fitrah daripadaku, anni, dan daripada sekalian orang yang kami diwajibkan, anjami'i mayalzimuni, ini mungkin keluarga, ya, nafaqatuhum, oleh syarat memberikan nafkah, nafkah padanya. Jadi syarat agama Islam, syariat Islam mewajibkan untuk itu. Fardu karena Allah Ta'ala, jadi fardu, maka rukun Islam masuk dalam rukun Islam. Zakat fitrah wajib, zakat mal bagi yang sudah cukup haul dan nisabnya. Kalau kalian punya emas 2 kilo, punya emas 2 kilo, bukan geraman lagi. Nah, itu harus dihitung zakatnya. Kalau punya harta dari tahun lalu sampai tahun sekarang, nisabnya sudah cukup, ya. Atau kalian punya sawah berapa ratus hektar,
Amin. Nah, ditanamin padi, kemudian panen di bulan Ramadan. Itu dikeluarkan zakatnya. Atau kalian punya apa lagi? Kambing 1.000 ekor. Di mana tuh naruhnya 1.000 ekor? Sekarang sudah tidak ada lahan yang luas, ya. Kecuali di wilayah-wilayah daerah lainnya. Di Jakarta, Depok dan sekitarnya sudah tidak ada buat kambing digembalakan. Kalau dulu sistemnya menggembala kambing, tapi sekarang dikandangin, rumputnya dicari. Tapi nyari rumput juga susah. Sudah jadi lapangan futsal. Ya, sudah jadi bangunan, gedung-gedung. Nah, itu ya, wajib. Coba kita baca sama-sama niatnya. Yang lafaz niat mengeluarkan zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni wa an jami'i ma yalzimuni nafaqatuhum syara'an fardhan lillahi ta'ala. Kemudian ini adalah niat mengeluarkan zakat fitrah badan sendiri, untuk diri sendiri. Nah, kalian kalau mau zakat fitrah sendiri, nggak perlu lagi orang tua, ya. Apalagi kalian sudah balik, zakat fitrah sendiri, datang, ujuk-ujuk ke badan amil zakat, bawa berasnya, makanan pokoknya, niatkan. Ya. Atau kalau pemerintah menetapkan sejumlah rupiah, berapa duit sekarang? Itu sudah beredar itu. Jumlah rupiahnya kalau 3,5 liter berapa rupiah? 45.000 kalau nggak salah. Nanti dilihat kembali. Nawaitu an ukhrija zakat al fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Kita baca. Nawaitu an ukhriza zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Sahjaku bahwa aku hendak mengeluarkan zakat fitrah daripada diriku, fardu karena Allah Ta'ala. Kalau yang atas, sahjaku bahwa hendak mengeluarkan zakat fitrah daripadaku dan daripada sekalian orang yang kami diwajibkan oleh syara memberikan nafkah padanya, fardu karena Allah Ta'ala, ya. Seperti itu, agar lebih mantap ketika kita mengeluarkan zakat fitrahnya dengan niat. Kemudian lafaz niat menerima zakat fitrah atau zakat harta, ada niatnya bagi yang menerima. Biasanya amil mewakili dulu. Amil zakat bukan, kan ada amilin, ada amilin itu orang yang mengelola, menerima, menghitung, menyalurkan. Jangan sampai menjadi ambilin. Bukan amilin tapi ambilin. Diambil oleh oknum. Oleh oknum, zakat-zakat orang diambil. Naudzubillah min. Bahkan ada yang tersisa. Harusnya kan habis di bulan Ramadan itu. Dibagikan kepada mereka yang memang membutuhkan. Apa doanya, lafaznya? Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alallahu laka tahura. Jadi si amil ini untuk mewakili sebagai pihak yang awal menerima, dia mendoakan kepada orang yang membayar zakat fitrah itu, menunaikan zakat fitrah itu atau zakat mal, ya. Telah membalas Allah
atau semoga Allah membalas pada barang yang telah engkau berikan, a'toita wa baraka fima, dan memberi berkah Allah Ta'ala bagimu pada barang yang engkau tinggalkan, yang masih ada, yang tidak dizakatkan, dan jadikan dan Allah menjadikanmu suci bagi engkau, tahura. Jadi didoain orang yang membayar zakat fitrah itu, didoain. Jadi ada istilah ijab qabul gitu. Si amilnya itu mendoakan, atau apabila diberikan secara langsung kepada yang berhak menerimanya, kalau bisa dia mendoakan bagi orang yang berzakat itu. Ajarakallahu fi ma ataita wa baraka fi ma abqaita wa ja'alallahu laka tahura. Jadi yang diberikan itu menjadi pahala, ya, menjadi ada balasan pahala dari Allah, dan harta yang tersisanya diberikan keberkahan. Luar biasa Islam, ya. Jadi yang diberikan harapannya berpahala, dan yang masih ada menjadi berkah, gitu ya. Ini hebatnya Islam. Perkara-perkara seperti ini diajarkan kepada umatnya. Coba kita baca sama-sama doa atau lafaz niat menerima zakat fitrah atau zakat harta. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarakallahu fima a'taita wa barik fima abqaita wa ja'alallahu laka tahura. Ya. Jadi kalau kalian nanti jadi amil zakat di rumah, di kampung halaman, ya, tentu nanti kalau sudah dewasa, ya, kalau sudah semakin atau sudah dipercaya oleh lembaga di sana, doain orang yang membayar zakat fitrah itu. Senang kan kalau kita didoain orang? Senang. Ya. Apalagi ketika kita memberikan satu kebaikan, kita didoain. Nah, ini rentetan dari puasa Ramadan, sholat tarawih, sholat witir, kemudian zakat fitrah. Nah, sekarang masuk hari raya Idul Fitri. Lafaz niat sholat hari raya fitrah, hari raya fitri. Sholat hari raya setahun sekali. Maka biasanya imam itu ngasih memberikan salasilah misalnya, atau kaifiat, tata cara sholatnya. Karena bisa jadi orang yang nggak pernah sholat, sholatnya setahun sekali, ya, atau setahun 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha, ya. Sholat Jum'ah pun tidak. Atau ada yang dia hanya sholat Jumat seminggu sekali, sama sholat Idul Adha, Idul Fitri, 5 waktunya enggak. Bahkan ada yang tidak sholat sama sekali. Ada, ya, malam takbiran dia sibuk sampai begadang. Akhirnya sholat Idul Fitrinya kesiangan, nggak sholat. Jadi seumur hidupnya atau setahun itu bisa jadi dia nggak sholat. Nah, di sini doanya, lafaznya untuk sholat hari raya Idul Fitri, usolli sunnata Idul Fitri raka'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Aku sembahyang sunnah hari raya Fitri 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allah. Kalau sholat Idul Fitri tentu berjamaah, ikut imam. Boleh ditambahkan makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Atau sholat Idul Adha juga sama. Usolli sunnah Idul Adha raka'ataini makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Sudah biasa lah, ya. Insyaallah. Kemudian lafaz niat mandi hari raya
Fitri, hari raya Idul Fitri. Harus ada niatnya. Mandinya untuk apa? Oh, saya pagi ini mandi untuk sholat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi lagi-lagi pentingnya melafalkan, meniatkan ya bahwa segala amal yang baik itu harus diniatkan karena Allah Ta'ala. Jadi kalau mau mandi sholat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, niat ya bahwa saya pagi ini mandi, maksudnya di pagi hari itu mandi bukan sekedar mandi, tapi mandi untuk ibadah. Ibadah sholat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Gitu ya. Jangan nggak mandi. Ya. Di hari raya, hari kebahagiaan, hari kemenangan, wah itu harus ditunjukkan dengan ekspresi jasmani, ekspresi wajah, ekspresi segalanya dengan kebahagiaan. Senang kan? Sudah melampaui ibadah sebulan penuh Ramadan, menahan lapar haus, menahan hawa nafsu, dididik, kemudian berakhir Ramadan meninggalkan kita, dan dengan berbagai fasilitas keutamaan Ramadan telah kita lalui dengan jaminan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, kemudian yaumi waladatu ummu dan lain sebagainya, atau ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, ya, yang lalu dan yang kemudian diampuni dosanya bagaikan bayi yang baru lahir. Itu kan kemudian menjadi modal kebahagiaan kita secara spiritual, secara rohani. Maka bahagialah di hari Idul Fitri itu. Dan semua umat Islam harus bahagia. Maka jangan sampai ada tadi terkait zakat, jangan ada umat Islam yang dia berkeliling ke sana kemari minta minta belas kasihan karena nggak masak di hari bahagia itu, nggak ada yang dimasak, nggak ada yang dimakan. Pedih sekali rasanya ya. Maka inilah konsep Islam yang begitu memperhatikan nilai-nilai sosial. Dan sosial. Jangan ada koma. Ya. Sosial. Muamalah. Ya. Nah ini lafaznya. Nawaitul ghusla min yaumi Idul Fitri sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla, sajaku mandi, aku niat menyengaja mandi min yaumi Idul Fitri, daripada hari raya Fitri, sunnatan lillahi ta'ala. Sunnatan, bukan fardhon, tapi sunnah. Tetapi ya kan menjadi nilai pahala manakala kita laksanakan. Dan wajibnya mandi itu tentu membuat badan jadi segar. Di hari bahagia masa nggak segar? Harus segar, badan bugar, dan kemudian cerah. Maka pentingnya menjaga kesehatan itu seperti itu. Jangan sampai di hari Idul Fitri ada badan sakit, jatuh sakit. Kemudian juga sama, lafaz niat mandi hari raya haji, ini nyebutnya haji, Dzulhijjah, bulan haji, Dzulhijjah, raya haji, karena di hari itu ada kewajiban umat Islam yang mampu untuk ibadah haji. Nawaitul ghusla min yaumi Idul Adha sunnatan lillahi ta'ala. Hari raya kurban, Idul Adha, karena menyembelih. Nah biasanya di pesantren kita ini Idul Adha kalian nggak pulang, ya. Nah, kita motong-motong di sini. Motong apa? Motong apa aja? Motong bebek angsa boleh, angsa di kuali boleh, motong ayam boleh. Nggak ada kambing, ayam aja potong apa? Dibagi-bagi kan? Ayamnya 1000 ekor. Wah, ekornya doang.
Ya saya nggak mampu beli kambing, dan saya motong bebek aja deh. Gitu kan. Ada 2 ekor bebek, ya potong aja nggak apa-apa. Bagi-bagi kepada tetangga. Jadi nilai pahala, sedekah. Rezekinya bakal berkah. Amin. Keberkahan itu tidak ada di dalam agama lain. Berkah, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Tidak putus-putus kebaikan datang padanya. Berkah, berkah, berkah. Barakallahu lak. Barakallahu fikum. Masya Allah, tabarakallah. Gitu kan doa kita. Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah. Keselamatan, rahmat, dan berkah Allah. Semoga pada. Nilai berkah itu mahal. Nggak ada di agama lain. Ada di agama lain. Semoga Tuhan memberkati. Ya nggak tahu berkat. Mungkin berkat ini nggak. Habis selamatan dapat berkat. Di Islam juga berkat itu ada bermakna mengambil makna fisik, berkah materi, habis selamatan, kenduri, habis tahlilan bawa berkat. Berkah itu berkahnya di situ, makanan. Ya, silakan bagi yang mau menghafalkannya lafaz-lafaz ini. Tetapi pastinya letak niat itu di hati. Bagi yang tidak biasa melafalkan, ya nggak apa-apa. Yang penting karena konsep dasarnya innamal a'malu binniyat. Niat itu letaknya di mana? Di hati. Itu yang penting. Ya. Kemudian syahdan bahwa segala syarat dan rukun sembahyang hari raya itu adalah sama seperti sholat yang lain. Hanya bedanya dalam beberapa perkara, yaitu imam atau makmum atau sholat seorang diri sunnah membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati dan terusnya. Itu doa iftitah sesudah takbiratul ihram. Kemudian daripada takbiratul ihram itu maka membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil alim. Ini habis sebelum baca Al-Fatihah pada sholat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Bacanya itu. Sebelum baca Fatihah ada takbir 7 kali kan di rakaat pertama dan 5 kali di takbir di rakaat yang kedua. Di sela-sela itu di antara kedua takbir itu membaca tasbih itu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pada tiap-tiap antara takbir yang ke-7 kali pada rakaat yang pertama dan tiap-tiap antara takbir yang ke-5 kali pada rakaat yang kedua. Karena pada rakaat yang pertama itu 7 kali takbirnya dan 6 kali tasbihnya. Jadi di sela-sela itu. Dan pada rakaat yang kedua 5 kali takbirnya dan 4 kali tasbihnya yang lain daripada takbir yang dalam bacaan tasbih itu. Kemudian membaca a'udzubillah dan bismillah sebelum Al-Fatihah. Ta'awudz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Ta'awudz. Dan maka membaca Fatihah, kemudian membaca surat dan sunnah mengangkat kedua tangan tatkala takbir yang 7 dan yang 5 Allahu Akbar. Tasbih Allahu Akbar gitu kan. Ditentang kedua bahunya, maksudnya di sini. Seperti di sini ya. Seperti cara ketika takbiratul ihram. Demikian sampai sini. Nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Insya Allah besok. Pada acara yang sama. Alhamdulillah. Yuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Wassalatullah wassalam bi qudwatil marami ya Rabbana tarafna bi'anna tarafna wa innana asrafna wa asrafna atub alaina taubat tafsiru kulla awbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli di mahabba au diratin au suhbah wal muslimina ajma'in rabbi asma' Fadlan wajudan anna la biktisabi minna bil mustafa rasuli wa fi kulli suli Sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal abdi wa alihi wa sahbihi idana tasisrubi alhamdulillahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.